Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil. Di sini definisi dari kehamilan adalah suatu rangkaian yang terjadi dari mulai bertemunya sel sperma dengan sel telur yang sehat dan dilanjutkan dengan fertilisasi, nidasi, dan implantasi, ya. Itu jadi definisi dari kehamilan. Saya kira di sini saudara semua sudah sangat paham dengan definisi ini. Nah, untuk pengkajiannya apa saja yang harus kita kaji? Ada 3 hal yang harus kita kaji pada ibu hamil di sini, yaitu kita mengkaji respon fisik, kemudian respon kognitif, dan juga respon afektifnya. Yang pertama, kita mengkaji respon fisik pada 3 bulan yang pertama. Yang terjadi secara fisik pada ibu hamil adalah tidak menstruasi, kemudian biasanya di trimester pertama ini mereka mengalami mual dan muntah di pagi hari, kemudian cepat lelah dan mengantuk, kemudian sulit untuk buang air besar, kemudian sering buang air kecil, payudara terasa penuh, nyeri tekan, gatal pada puting dan juga areola, mulai menghitam. Kemudian tidak menyukai bau makanan tertentu atau bau-bauan gitu ya. Kemudian lidah merasa pahit, produksi air liur atau air ludah meningkat, dan cepat basah pada area kewanitaan, serta berat badan cenderung menurun karena terkait dengan mual dan muntah, sehingga konsumsi makanannya berkurang sehingga terjadi defisit kalori, akhirnya berat badan cenderung menurun. Itu adalah respon fisik pada 3 bulan pertama. Itu harus kita kaji, ya. Kenapa kok fisik kita kaji? Kenapa tidak hanya afektifnya saja? Ya memang yang namanya dalam mengkaji seseorang itu harus komprehensif gitu ya. Kita tidak memandang psikologisnya saja, tapi kita juga harus memandang sisi lain, yaitu terutama di fisiknya. Kemudian untuk respon fisik pada 3 bulan kedua di sini adalah ibu sudah mulai merasa nyaman, ya, bersemangat dan penuh tenaga karena mungkin mual muntahnya sudah mulai berkurang. Kemudian mulai merasakan gerakan janin, ya. Kemudian mulai ngidam, ya, nyeri di lipat paha, nyeri tekan payudara menghilang, ya. Kemudian garis kehitaman di perut dan kulit wajah sedikit menggelap. Kemudian kram pada kaki, sulit buang air besar. Berat badan mulai mengalami kenaikan, ya. Kemudian perut mulai terlihat membuncit. Ini adalah respon fisik untuk trimester kedua. Kemudian untuk respon fisik di 3 bulan ketiga atau trimester ketiga di sini adalah mulai merasa kepanasan, ya. Kemudian mudah berkeringat karena mungkin metabolismenya sudah mulai meningkat karena seiring dengan pembesaran dari janin. Kemudian mulai nyeri di pinggang dan punggung gitu, ya. Kemudian nyeri ulu hati, mudah sesak nafas bila berjalan ataupun terlentang dan menunduk. Kemudian nyeri iga bagian bawah, sering berkemih, kesemutan pada tangan, gatal di perut, ya, keluar cairan kuning dari puting susu, ya. Kemudian perubahan postur tubuh, ya. Kemudian sulit tidur dengan nyenyak, bengkak pada kaki setelah berdiri atau duduk lama. Bisa terjadi varises pada bagian tubuh tertentu, tapi ini tidak terjadi pada semua wanita hamil. Kemudian mulai terasa kencang-kencang atau kontraksi di perut, ya. Ini adalah respon fisik pada 3 bulan ketiga. Kemudian untuk respon kognitifnya, di sini berusaha mencari informasi dari banyak sumber tentang kehamilan, ya, kelahiran dan janin. Jadi mulai membaca buku, mencari informasi dari internet ataupun dari tenaga kesehatan yang memeriksanya, ya, dan juga mungkin dari pengalaman ibu yang lain, ya. Kemudian mempersiapkan segala kebutuhan bayi, baik material maupun spiritual, ya, mulai perlengkapan bayi, nambah bayi, tempat kelahiran bayi, ya, semuanya dipersiapkan. Kemudian respon kognitif yang berikutnya adalah segera melakukan tes kehamilan dengan sesegera. Kalau misalkan ini di trimester awal, ya, begitu tahu tidak menstruasi, segera melakukan tes kehamilan. Kemudian merasakan perasaan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kemudian berhati-hati dalam berpikir, perkataan, dan perbuatan. Kemudian berusaha menenangkan diri bila ada mengalami perubahan perasaan, menjaga hubungan baik dengan ibu lain untuk mendapatkan dukungan. Nah, itu adalah respon kognitif dari seorang ibu yang hamil.
Nah, untuk pengkajian afektifnya bagaimana? Kalau kita tadi sudah belajar mengenai respon fisik dan respon kognitif, di sini respon afektif di 3 bulan pertama yang dialami oleh ibu hamil adalah muncul perasaan campur aduk antara bahagia dan sedih, gitu ya. Kemudian sulit menerima kehamilan kalau memang kehamilan ini tidak direncanakan, ya. Kemudian merasa harap-harap cemas, ya. Kemudian takut keguguran, memikirkan perubahan tubuh janin, menolak hubungan suami istri, sangat berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Ini adalah respon afektifnya. Kemudian untuk respon afektif di 3 bulan kedua atau trimester kedua di sini adalah meningkatnya rasa tergantung pada suami, keluarga dan lingkungan, gitu ya. Menerima kehamilan dengan bertahap, ya. Kemudian mulai introspeksi diri, ya, hati-hati dalam berkata, berbuat dan berpikir. Sering mimpi tentang bayinya. Kemudian merasa nyaman dalam melakukan kegiatan karena sudah tidak mulai tidak muntah-muntah lagi, gitu ya, kalau di trimester kedua. Kemudian merasa bangga dengan kehamilan. Jadi kehamilan yang paling menyenangkan itu biasanya di kehamilan di trimester kedua, gitu ya. Kehamilan yang paling enak yang dialami oleh seorang ibu adalah trimester kedua. Trimester pertama mual muntah. Trimester ketiga sudah berat, gitu ya, karena sudah mulai membesar janinnya. Jadi yang paling nyaman itu memang di 3 bulan yang kedua. Kemudian merasa senang mendapatkan perhatian dari orang lain, karena biasanya ketika ibu hamil itu, ketika seorang ibu hamil, orang-orang sekitar lebih mempedulikan, gitu ya. Suami lebih sayang, ya, orang tua lebih sayang, orang-orang sekitar lebih sayang terhadap ibu hamil ini. Jadi mendapatkan hal-hal yang spesial dari orang-orang sekitarnya. Kemudian mulai melakukan persiapan kebutuhan janin, kemudian merasa senang bila melakukan sesuatu untuk janin, ya. Kemudian merasa ada ikatan dengan janin, menceritakan kehamilan ini kepada orang lain karena bahagia, gitu ya. Mulai memperhatikan penampilan, ya. Ini adalah respon afektif pada 3 bulan kedua. Kita sebagai seorang perawat harus bisa peka respon fisiknya, respon kognitifnya, dan juga respon afektifnya. Untuk respon afektif di 3 bulan ketiga atau trimester 3 di sini adalah merasa antusias menyambut kehadiran calon bayi, sulit berkonsentrasi pada kegiatan tertentu, kemudian terkadang merasa malu terhadap bentuk tubuh, gitu ya, merasa gemuk, ya, tidak cantik lagi, ada perubahan di bentuk tubuh, kemudian berkurangnya keinginan melakukan hubungan suami istri karena mungkin takut, ya, kemudian takut membayangkan kelahiran, ya, nyeri atau sulit atau meninggal atau cacat atau harus operasi, itu mulai muncul, gitu ya, rasa takut, rasa cemas. Kemudian ketergantungan dengan orang lain semakin meningkat lagi, dan juga memikirkan dan memutuskan tempat alternatif untuk melahirkan. Jadi sudah mulai mencari di mana nanti saya akan melahirkan, apakah di dokter, di bidan, atau di puskesmas, atau di rumah sakit bersalin, atau di rumah sakit umum. Itu mulai mencari alternatif. Kemudian melakukan antisipasi sebagai orang tua, ya. Jadi mulai belajar sebagai orang tua, kemudian mempersiapkan segala kebutuhan bayi dengan gembira, membayangkan akan menjadi orang tua dengan gembira, dan merasa senang karena banyak mendapat perhatian dari orang-orang sekitar. Ini adalah respon afektif pada ibu hamil di trimester ketiga. Setelah kita melakukan pengkajian, tentunya kita harus merumuskan diagnosa, gitu ya. Di sini karena ini termasuk golongan ASKAP kelompok sehat jiwa, kita diagnosanya adalah persiapan peningkatan perkembangan wanita hamil. Nah, tindakan keperawatannya apa saja pada kelompok sehat jiwa ibu hamil di sini? Yang pertama, jangan lupa ya, kita gunakan buklet dan leaflet. Yang pertama, kita melatih mendiskusikan tentang perubahan yang dialami selama kehamilan. Jadi perubahan secara fisik tadi ya, kemudian perubahan secara kognitif, dan juga perubahan secara afektif. Kemudian melatih mendiskusikan stimulasi perkembangan fisiologis pada kehamilan. Kemudian melakukan kegiatan adaptasi fisiologis, yaitu bagaimana mengatasi keluhan-keluhan fisik yang terjadi seperti mual, muntah, lelah, mengantuk, lemas, menjaga kebersihan perineum, perawatan payudara, cara tidur, pengaturan posisi saat beraktivitas secara benar, kemudian mengurangi ketidaknyamanan fisik. Jadi ini harus kita ajarkan. Walaupun kita
yang diurusi adalah sehat jiwanya, tetapi fisik kita tidak boleh hilangkan, karena yang namanya pasien ini pasti selalu dipandang dari segi fisik maupun segi fisiologisnya. Segi fisik maupun segi psikologisnya. Mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih mendiskusikan stimulasi perkembangan emosi pada kehamilan. Jadi kalau misalkan ibu ini merasa cemas, apa yang harus dilakukan, merasa takut ya, merasa tidak nyaman dengan badannya, yang sudah tidak cantik lagi, yang sudah berubah bentuk, itu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ibu hamil ini nanti mengalami gangguan citra tubuh gitu ya. Kita tidak berharap sampai ke sana. Kemudian untuk tindakan yang berikutnya di sini adalah kegiatan adaptasi psikologis. Yang diajarkan di sini adalah teknik relaksasi ya dan afirmasi yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan psikologis sehingga ibu akhirnya bisa menerima kehamilannya sebagai indikasi adaptasi terhadap kehamilan ya. Jadi barangkali ada ibu-ibu yang yang tidak menginginkan kehamilan, misalkan ingin ada jarak antara anak yang sebelumnya dan anak setelahnya, tapi ternyata jaraknya terlalu dekat. Nah, ini kadang-kadang ada denial ya pada beberapa ibu. Nah, kita sebagai seorang perawat harus membantu ya, meningkatkan kenyamanan secara psikologis. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih mendiskusikan stimulasi perkembangan sosial pada kehamilan. Kegiatan yang dilakukan di sini adalah mengajarkan cara adaptasi sosial pada ibu hamil, khususnya yang terkait dengan kesiapannya berperan sebagai calon ibu dan sebagai istri. Sebagai calon ibu akan diajarkan berbagai hal tentang tujuan perawatan bayi secara fisik, psikologis, dan sosial, bagaimana cara perawatan bayi. Selanjutnya, sebagai istri di sini, ibu akan diajarkan cara berkomunikasi dengan suami dan merawat bayi. Jangan sampai bayi ini hanya tanggung jawab ibu saja, tapi bayi ini juga tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kemudian peran suami pada saat-saat awal kelahiran itu apa yang harus dilakukan. Kemudian menyusun jadwal kegiatan harian untuk masing-masing peran, baik itu peran ayah maupun peran ibu. Jangan sampai setelah ibu ini melahirkan mengalami baby blues atau bahkan depresi postpartum. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau ini di awal sudah disiapkan sedemikian rupa, sehat jiwanya ini benar-benar diperhatikan, baby blues kemudian postpartum depresi ini bisa kita kurangi kejadiannya atau bisa kita hindari. Nah, tadi itu yang sebelumnya saya jelaskan adalah tindakan untuk ibu hamilnya atau tindakan untuk klien kita. Kemudian ini tindakan untuk keluarganya. Nah, untuk keluarganya kita juga harus menjelaskan tentang perkembangan ibu hamil yang normal dan menyimpang. Baik itu respon fisik, respon kognitifnya maupun respon afektifnya, itu harus kita jelaskan ke keluarga. Ya, jadi jangan sampai keluarga ini acuh dengan ibu hamil yang ada di dalam rumah mereka. Kemudian mendiskusikan dengan keluarga mengenai cara memfasilitasi perkembangan psikososial ibu hamil. Kemudian melatih keluarga untuk memfasilitasi perkembangan psikososial ibu hamil yang normal ya, agar kondisi secara fisik, kognitif maupun afektifnya ini bisa tercapai dengan optimal. Sekian dulu untuk penjelasan saya mengenai asuhan keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.